Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutiara Rehana dengan NIM 11046630032. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana. Sebelumnya, mari kita mengenal lebih dahulu bagaimana konsep media pembelajaran konvensional sederhana. Media pembelajaran konvensional sederhana merujuk pada jenis media yang telah lama digunakan dalam pendidikan dan memiliki karakteristik sederhana dalam hal teknologi. Beberapa contoh media pembelajaran konvensional sederhana meliputi buku teks, buku cerita, papan tulis, poster, brosur, dan juga pamflet. Media-media ini biasanya dicetak dalam bentuk fisik dan tidak memerlukan teknologi digital atau koneksi internet untuk diakses. Mereka biasanya mudah didistribusikan dan dapat digunakan dalam berbagai pengaturan pendidikan termasuk di sekolah, perpustakaan, pusat komunitas, dan kegiatan penjangkauan masyarakat lainnya. Dengan sifatnya yang sederhana, media pembelajaran konvensional ini dapat diakses oleh beragam anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan dalam akses terhadap teknologi digital. Yang selanjutnya, media pembelajaran konvensional sederhana penting dalam pendidikan masyarakat karena aksesibilitas, keterjangkauan, dan fleksibilitasnya. Hal ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu ada aksesibilitas. Dalam hal aksesibilitas, media pembelajaran konvensional sederhana ditandai dengan aksesibilitas yang tinggi. Pamflet, poster, dan selebaran mudah didistribusikan di pusat komunitas, perpustakaan, atau ruang publik yang memastikan akses luas ke konten pendidikan bagi anggota masyarakat. Lalu yang kedua adalah tangibilitas. Hal ini meningkatkan keterlibatan dan retensi terutama bagi pelajar taktil yang mendapat manfaat dari pengalaman langsung. Misalnya dalam program berkebun masyarakat, materi instruksional seperti paket benih, panduan berkebun, dan kalender penanaman menyediakan sumber data bagi peserta didik untuk referensi dan diterapkan dalam kegiatan berkebun mereka. Lalu yang ketiga adalah kesederhanaan. Kesederhanaan ini meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas terutama bagi pelajar dengan kemampuan membaca atau bahasa yang terbatas, contohnya seperti buku bacaan. Lalu yang keempat adalah fleksibilitas. Misalnya dalam lokakarya, literasi keuangan, media konvensional sederhana seperti lembar kerja penganggaran, grafik tabungan, dan panduan perencanaan keuangan. Lalu yang kelima adalah efektivitas biaya. Dibandingkan dengan media digital yang mungkin memerlukan teknologi atau perangkat lunak yang mahal, bahan-bahan dari media konvensional sederhana ini dapat diproduksi relatif lebih murah menggunakan sumber daya dan alat yang tersedia di masyarakat tersebut. Lalu dampak aplikasiannya dalam pendidikan dan promosi kesehatan, keaksaraan orang dewasa dan pendidikan dasar, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi, dan yang terakhir adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Dalam perancangan desain media konvensional sederhana ini tentunya harus memiliki prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perancangannya, yaitu seperti kejelasan dan juga kesederhanaan. Misalnya dalam brosur pendidikan kesehatan tentang manajemen diabetes, bahasa yang jelas dan sederhana disertai dengan ilustrasi yang relevan dapat meningkatkan pemahaman dan juga aksesibilitas individu. Lalu yang kedua adalah daya tarik dan keterlibatan visual. Misalnya dalam manual berkebun komunitas, foto-foto tanaman dan teknik berkebun yang semarak dapat menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk terlibat dengan konten. Lalu yang ketiga adalah relevansi dan kontekstualitas. Media pembelajaran konvensional sederhana harus relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman audiens dengan mengatasi isu-isu lokal, norma budaya, dan juga prioritas masyarakat. Dengan begitu, materi yang dibawakan lebih bermakna dan juga terkesan lebih realitas dengan masyarakat tersebut. Lalu yang keempat adalah interaktivitas dan juga partisipasi. Dengan menggabungkan elemen interaktif seperti kuis, pertanyaan refleksi, dan juga kegiatan langsung mendorong peserta didik untuk secara aktif terlibat dengan materi dan penerapan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Lalu yang kelima adalah aksesibilitas dan juga inklusivitas. Aksesibilitas ini merupakan prinsip dasar dalam merancang pembelajaran yang dapat diakses dengan mudah dan juga beragam sesuai dengan latar belakang, kemampuan, dan juga kebutuhan belajar. Lalu yang keenam adalah umpan balik dan juga literasi.
Prinsip umpan balik ini menekankan pada pentingnya pengumpulan masukan agar pada tahap selanjutnya pembuatan media ini agar lebih berkembang lebih baik. Contoh dari media konvensional sederhana ini adalah media konvensional sederhana cetak, yaitu seperti bahan bacaan, lalu pamflet, brosur, poster. Nah, media pembelajaran cetak sederhana konvensional dalam pendidikan masyarakat ini beragam dan juga berdampak. Bahan-bahan ini berfungsi sebagai sumber daya yang nyata dan mendukung pembelajaran, mempromosikan keterlibatan, dan memberdayakan individu dan masyarakat untuk mengatasi berbagai kebutuhan dan juga tujuan pendidikan. Dengan memanfaatkan keunggulan unik dari bahan cetak, pendidik komunitas dapat memaksimalkan dampak inisiatif pendidikan mereka dan berkontribusi pada perubahan sosial yang positif di dalam komunitas. Lalu selanjutnya adalah integrasi media konvensional dengan teknologi digital. Mengapa sih kita perlu mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital? Karena memiliki bermanfaat, yaitu jangkauan dan juga aksesibilitas yang diperluas. Dengan mengintegrasikan konvensional dengan teknologi digital dapat memperluas jangkauan dan akses konten pendidikan ke halayak lebih luas. Seperti melalui situs web, aplikasi seluler, dan media sosial yang dapat menyediakan akses mudah ke sumber daya pendidikan bagi individu dengan konektivitas internet. Sementara kalau materi cetak melayani mereka yang tidak memiliki akses digital. Lalu yang kedua adalah peningkatan keterlibatan dan interaktivitas. Dengan teknologi digital menawarkan peluang untuk meningkatkan keterlibatan. Contohnya itu seperti fitur interaktif seperti elemen multimedia, kuis, simulasi, dan gamifikasi dapat mengubah materi cetak statis menjadi pengalaman belajar yang lebih menyenangkan bagi masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Lalu yang ketiga adalah pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Teknologi digital memungkinkan penyesuaian dan juga personalisasi pengalaman belajar uh, dengan keberagaman kebutuhan dan juga preferensi peserta didik. Terus yang keempat adalah umpan balik dan juga penilaian real time. Teknologi digital memfasilitasi umpan balik real time dan juga mekanisme penilaian yang memungkinkan pendidik untuk memantau kemajuan dan pemahaman peserta didik secara instan, seperti dengan kuis online, survei, atau forum diskusi untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk untuk mengemukakan saran dan juga kritiknya terhadap media yang diciptakan. Contohnya itu adalah Contoh dari integrasi ini adalah augmentasi digital bahan cetak. Lalu yang kedua adalah platform pembelajaran online dan dengan dukungan cetak. Platform pembelajaran online ini seperti menggabungkan materi cetak sebagai sumber daya tambahan untuk mendukung keterlibatan dan pemahaman peserta didik. Misalnya kursus online tentang literasi keuangan dapat menyediakan lembar kerja, infografis, dan panduan belajar yang dapat diunduh dalam format yang dapat dicetak. Selain itu juga terdapat bimbel online yang juga menyediakan fasilitas modul yang diberikan secara real time, misalnya seperti modul yang dikirimkan ke rumahnya. Terus yang ketiga adalah keterlibatan komunitas melalui media sosial. Platform media sosial berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk keterlibatan dan penjangkauan komunitas, melengkapi saluran media konvensional seperti buletin, selebaran, dan juga poster. Tentunya dalam integrasi ini memiliki tantangan dan juga pertimbangan, contohnya seperti kesenjangan digital, melek teknologi, dan juga privasi keamanan data yang banyak masyarakat masih meragukannya. Tentunya dalam pengaplikasian media pembelajaran konvensional sederhana ini memiliki tantangan dan juga solusinya. Tantangannya itu ada akses terbatas, hambatan teknologi, keberagaman budaya, keberlanjutan, dan juga masalah lingkungan. Lalu selanjutnya, tentunya dari tantangan-tantangan tersebut memiliki solusi yang akan menunjang keberhasilannya, yaitu seperti kemitraan kolaboratif, pendekatan hibrida, kompetensi budaya dan lokalisasi, dan juga pertimbangan lingkungan. Dengan memanfaatkan kedua media secara strategis dan mengatasi tantangan yang terkait dengan akses, literasi, dan privasi, pendidik komunitas dapat memanfaatkan potensi transformatif integrasi digital untuk mendorong pembelajaran seumur hidup dan perubahan sosial
yang positif dalam masyarakat melalui kemitraan kolaboratif, pendekatan inovatif, dan juga komitmen terhadap inklusivitas. Integrasi media konvensional dengan teknologi digital dapat berfungsi sebagai katalis untuk memberdayakan individu dan komunitas untuk berkembang di era digital. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.